Kita insya Allah malam hari ini menyelesaikan surah Yasin, dan kita sudah sampai di bagian yang ke-6. Seingat saya kemarin terakhir kita sampai di fungsi Al-Quranul Karim sebagai zikrun sama Quran Mubin. Terus internetnya ada masalah sehingga kita tidak bisa meneruskan ya. Jadi hari ini kita akan meneruskan ke diciptakannya binatang ternak sampai insya Allah terakhir. Oke. Dan nanti kita akan kembali ke mapping ini. Kita sekarang langsung saja kita mulai dari ayat yang ke-69 insya Allah sampai ke-83 nanti agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Wa ma-nya negasi ya. Wa ma 'allamna, dan kami tidak mengajarkan hunya kepada Nabi Muhammad SAW. Asy-syi'ra, syair. Yang pertama, kenapa ayat ini bicara tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan syair? Karena orang-orang Quraisy itu menyatakan bahwa Quran adalah syair. Mereka kebingungan melihat Al-Quranul Karim itu karena satu dianggap sihir, tapi kalimat-kalimatnya clear, jelas, tidak seperti mantra dalam sihir. Kemudian dianggap Nabi Muhammad itu gila, tapi kenyataannya Nabi Muhammad tidak gila, dan ucapannya bukan seperti ucapan orang gila, Al-Quranul Karim. Dan salah satu yang lain, dakwaan mereka terhadap Al-Quran adalah syair. Sekali lagi, sebenarnya kritik atau dakwaan dari orang Quraisy terhadap Al-Quran itu satu sisi memang keliru, tapi satu sisi menunjukkan bahwa kata orang Quraisy sendiri itu sebenarnya di balik istilah tersebut ada kekaguman terhadapnya. Kalau mereka menyebut Al-Quran sebagai sihir, itu artinya dia sadar bahwa ini tidak datang dari manusia. Kalau Al-Quran itu dianggap sebagai syair, sebenarnya mereka sadar bahwa ada keindahan di dalam kalimat-kalimat Al-Quranul Karim, meskipun sebenarnya tidak bisa disebut dengan syair atau sihir. Oke. Apa syair itu? Syair dari kata syu'ur. Syu'ur itu artinya perasaan kita. Ya, misalnya dari kata syu'ur muncul kata syiar. Syiar agama misalnya. Dulu ada di TVRI, seingat saya ada syiar agama, mimbar syiar agama. Ya, jadi syiar itu adalah sesuatu yang kalau kita melihat, mendengar, kemudian hati kita atau perasaan kita itu terasa bergetar atau ada dag-digdugnya karena kita mengingat Allah SWT. Misalnya kalau kita pertama kali melihat Ka'bah, itu ada perasaan ada perasaan yang bergesir dalam hati, namanya syiar. Jadi apa saja sebenarnya yang mengingatkan kita kepada Allah secara bahasa disebut syiar. Karena itu masjid syiar, pengajian agama syiar. Tentu saja yang lebih kuat adalah Al-Quranul Karim, Ka'bah, Sofa, Marwa, terus masjid, semuanya lah. Dan itu Al-Quran menyatakan innas sofa wal marwata min sya'airillah. Syiar jamaknya syair. Lah, syu'ur adalah perasaan. Maka kenapa disebut dengan syair? Karena ungkapan kata-kata dalam syair itu masuk ke dalam perasaan seseorang. Sehingga kalau kita mendengarkan syair, bisa nangis, bisa terpompa semangat, seperti kalau kita melihat misalnya Cak Nun, atau katakanlah Rendra, atau Suparji misalnya, itu ada perasaan yang kita ikut, perasaan kita ikut terbawa dalam kalimat-kalimatnya. Karena itu orang Arab menyebut syair. Syair. Oke. Lah syair dalam bahasa Arab itu memiliki pakem, ada rumusnya ya. Dan menariknya Al-Quran itu kalau disebut sebagai syair, Quran menyalahi semua pattern di dalam syair, karena itu tidak bisa disebut syair. Nah, karena itu Allah SWT menyatakan wa ma 'allamnahu, dan kami tidak mengajari Muhammad SAW syair. Ya, itu yang menarik. Jadi Quran itu bukan syair, dan memang Allah tidak mengajari Nabi Muhammad syair. Pertanyaannya kemudian, kalau Allah tidak mengajari syair, apakah bersyair itu haram?
Menarik ya. Karena nanti syair itu berdekatan juga nanti dengan musik. Ya, kita tahu bersama dalam tadi saya membaca ada apa namanya kutipan dari teman-teman, ada dari majalah Suara Muhammadiyah, seingat saya, yang membedakan karakter Salafi dengan Muhammadiyah, salah satunya adalah terhadap musik. Ya. Kalau Salafi mengharamkan semuanya, seni dan musik diharamkan semuanya, di Muhammadiyah diperbolehkan sepanjang itu membawa manfaat dan bisa menjadi sebagai jalan dakwah. Kaitannya dengan syair nanti juga sama. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana posisi Islam terhadap syair, meskipun Allah tidak mengajarkan nabinya syair, dan Nabi Muhammad seringkali kedapatan juga tidak bisa bersyair, itu tidak menunjukkan syair salah. Karena meskipun juga ada surah Asy-Syu'ara yang awal-awal berisi kecaman terhadap para penyair, tidak berarti bahwa syair itu tidak diperbolehkan dalam agama, termasuk dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena nanti kita banyak dapati hadis, cerita-cerita yang memperbolehkan syair. Atau Rasulullah SAW memiliki penyair-penyair yang membantu Rasulullah SAW, seperti Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, ya, yang menjadi penyair Rasulullah. Ini memang berbeda dengan kita ya. Dulu salah satu tradisi orang Arab, kalau salah satu berperangnya itu adalah perang syair. Jadi mereka akan datang dalam rombongan, terus mengajak perang syair. Siapa yang kalah, maka dia akan tunduk. Ini menarik. Makanya kata Aisyah, syair itu bagi kami kadang-kadang lebih tajam daripada goresan pedang. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, samalah syair bisa membangkitkan semangat seseorang, demikian juga di Arab, di Hijaz saat itu, ketika memang apalagi satu-satunya yang mereka miliki adalah bahasa. Oke. Wama yambaghilah, dan memang syair itu tidak layak untuk Nabi. Ya. Yambaghi maksudnya tidak layak, tidak sampai untuk Nabi. Maksudnya syair itu tidak cukup untuk disandingkan dengan kualitas kepribadian Rasulullah SAW. Ibaratnya terlalu mulia Nabi Muhammad, terlalu indah kalimat-kalimat Rasulullah, sehingga tidak layak lagi syair. Sama kayak beginilah orang yang misalnya katakanlah musik ya, jazz kita anggap sebagai selera orang terhadap musik yang tinggi. Jadi kalau ada orang sudah senangnya jazz, kayaknya kalau disuguhi dangdut koplo, nggak layak lah buat saya itu. Kira-kira begitulah gampangannya. Jadi bagi orang yang sudah terbiasa dengan wahyu, apalagi Al-Qur'anul Karim, syair itu tidak layak buat dia. Wama yambaghilah, wama yambaghilah. Tapi sekali lagi ini tidak berarti Islam tidak membolehkan syair, karena Rasulullah juga bersyair, meskipun ada banyak kisah ya. Ini saya ada satu kisah menarik. Rasulullah SAW suatu saat bersyair, kata Rasulullah, kafa bil islami, dan ini bukan dari Rasulullah, ini salah satu syair yang terkenal, karena orang Quraisy itu selalu berkompetisi mingguan, weekly competition, dan siapa yang menang nanti syairnya ditempel di Ka'bah. Dan Nabi itu menghafalkan, dan Nabi itu susah sekali belajar syair itu, menarik ya. Padahal para sahabat itu jago-jago bersyair, dan salah satu ciri dari orang cerdas kalau zaman dahulu adalah pandai bersyair di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat misalnya Nabi Muhammad menyatakan yang di atas, kata Nabi, kafa bil islami wasyaibi, kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiya. Kata Nabi Muhammad, cukup Islam dan uban bagi seseorang itu menjadi penghalang dia untuk misalnya tidak taat kepada Allah, untuk kalau orangnya sudah punya Islam, mosok kok masih ngelakoni maksiat, kon jari Muslim lah kok maksiat misalnya, wis ubanan kok yo maksiat ya, kira-kira begitu bahasa kita. Kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiya. Tapi redaksi aslinya itu kafa syaibi wal islam. Mungkin kalau kita ngomong prosa atau apalah, tidak jadi masalah membolak-balik kata. Ya. Tapi kalau puisi itu ada strukturnya. Ya, kalau syair, Abu Bakar mendengar Rasulullah membaca syair seperti ini,
nasihati oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, yang benar bukan kafabil Islam, kafat syaib wal Islam. Nah, Nabi menyatakan, sama saja Abu Bakar. Rasulullah SAW. Jadi ini tanda bahwa sodaqah Rasulullah. Abu Bakar nanti komentarnya menyatakan bahwa sodaqallahul azim, benarlah Allah SWT yang menyatakan dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Orang-orang soleh mulai dari generasi sahabat, tabi'in, itu banyak juga yang bersyair. Contoh misalnya ini Imam Syafi'i yang bersyair, kata Imam Syafi'i, anna syi'ra, kata bukan syair ya, ini kalimat Imam Syafi'i, anna syi'ra laisa yukrah lidatih, wa innama yukrah limutadamminah minatihi, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya syair itu tidak dilarang, tidak dibenci, tidak disukai karena syairnya itu sendiri, wa innama yukrah, dan syair itu atau syair itu dilarang karena kandungannya. Dan ini prinsip yang dipakai oleh hampir semua ulama ya, mufassirin, bahwa tidak jadi soal syair itu. Yang jadi salah adalah isinya. Kenapa Quran mencegah penyair? Karena saat itu ada masa di mana syair itu isinya semua kebohongan. Ya seperti zaman kita masih muda lah, puisi kita untuk calon istri kita itu hampir semuanya kebohongan. Katakanlah. Jadi dulu itu orang Quraisy itu ada masa di mana mereka bersyair isinya kebohongan. Karena itu kemudian Quran mengkritik mereka seperti unta yang ada di bukit mencari kebingungan. Ya. Tidak ada isinya, itu tidak ada isinya, ya kata Al-Quran. Ya. Fi wadin yahimun, kata Al-Quranul Karim di surat Asy-Syu'ara. Oke, kita lanjutkan agak cepat. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Setelah mengkritik pernyataannya orang-orang Quraisy terhadap argumentasi mereka bahwa Quran adalah syair, Allah SWT menegaskan, kami tidak mengajarkan Nabi syair, dan syair itu tidak layak buat Nabi. Konkret sekali, Nabi tidak pernah hafal, hampir Nabi salah terus kalau syair. Dan Allah menegaskan, in huwa, tidak lain, illa zikrun wa Qur'an mubin. Tidak lain Quran itu, huanya ke Qurannya, illa kecuali, Quran itu apa? Zikrun. Dia pengingat buat kita. Satu, kata zikr itu maknanya dua. Ya. Jadi, ya, makna pertama adalah zakaro itu, dari zikr itu dari kata zikir, dari kata zakaro, ya, dari kata zakara, maknanya dua. Satu maknanya mengingat, mengingat. Yang kedua menuturkan. Nah, jadi yang pertama, kalau makna mengingat itu pekerjaan batin, ya. Karena pekerjaan otak juga memang, maksudnya pekerjaan yang berhubungan dengan diri kita sendiri, mengingat, merenggeng-renggeng, itu namanya zikir. Ya. Yang kedua, makna zikir itu menuturkan atau menyebut. Dan itu pekerjaan berarti apa? Membacakan, mendakwahkan, itu maksudnya. Quran itu fungsi pertamanya sebagai zikir, sebagai pengingat. Kalau pengingat kaitannya adalah lupa. Maksudnya, kita ini memang seringkali lupa, karena itu perlu diingatkan lagi. Dan pengingat yang terbaik buat kealpaan kita, kekeliruan kita adalah Al-Quranul Karim. Yang pertama. Dan karena dia menjadi pengingat sekaligus, kalau kita sudah paham dan seterusnya, dakwahkanlah itu. Itu namanya zikrun yang pertama. Yang kedua Quran, dia merupakan bacaan yang karenanya harus kita baca secara intens, karena Quran bentuknya adalah bentuk intensif. Ya, Quran bacaan yang amat sangat mubin, yang sangat clear. Jadi menarik kalau kita hubungkan kata mubin, karena clear itu berkaitan dengan otak. Sesuatu yang clear kita bisa tegaskan itu adalah pekerjaan otak kita. Ini satu, ini dua. Yang bikin semuanya itu menjadi clear itu otak. Sementara urusan zikrun itu urusan hati. Seakan-akan dua kalimat ini mengingatkan Quran itu adalah hal yang akan punya manfaat dari dua sisi kita, otak kita dan hati kita, fisik kita dan ruhaniyah kita. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Untuk apa Quran itu? Sebagai pengingat kita,
Karena itu kalau kita butuh pengingat diri, butuh nasihat, itu sebenarnya kita tidak butuh yang lain yang lebih penting. Sebenarnya yang paling penting untuk kita dapatkan adalah Al-Qur'anul Karim. Karena dia sesungguhnya adalah zikrun, kata Al-Qur'anul Karim. Wa Qur'an mubin. Liyunzir man kana hayyan wa yuhiqqal qaul 'alal kafirin. Liyunzir fungsinya, kemudian Nabi Muhammad itu setelah menjelaskan bahwa Quran itu sebagai pengingat dan Quran itu sebagai bacaan yang jelas, ya, penerangan, Allah kemudian menyatakan liyungziru man kana hayyan. Fungsinya untuk menjadi peringatan. Nabi nanti yang akan memberikan peringatan kepada siapa? Man kana hayyan. Kepada orang yang hidup, yaitu yang hatinya masih hidup, otaknya masih hidup. Karena fungsi zikir itu merujuk ke hati, Quran mubin merujuk ke otak. Jadi fungsinya nasihatin siapa? Memberi peringatan pada siapa? Yang hayyan. Ya, orang yang masih hidup. Dan menarik ya, orang yang kalau otaknya tidak hidup, hatinya tidak hidup, sebenarnya dia tidak bisa lagi disebut sebagai orang yang hidup sebenarnya. Dan dia terbebas dari peringatan Al-Qur'anul Karim. Ya, menarik ya, yunziro man kana hayyan. Dan kalau sudah dinasehati, wa yuhiqqal qaul 'alal kafirin. Yang menarik seakan-akan kita sekarang diperlihatkan situasinya, Nabi Muhammad sudah datang, memberi peringatan, menjelaskan fungsi Al-Quran, mendakwahinya kepada orang-orang Quraisy, dan mereka sebenarnya orang Quraisy sudah paham isinya. Karena itu Allah menyatakan, wa yahiqqal qaul. Ya, jadi apa yang dijelaskan oleh Nabi, Quran yang sampai kepada mereka, itu mereka sudah paham dan dia menerima itu sebagai sebuah kebenaran sebenarnya. Tapi mereka tidak mau ikutin. Itu makna yang pertama. Wa yuhiqqal qaul itu sudah manifest qaul, yakni Al-Qur'anul Karim, ucapan Nabi, penjelasan Rasulullah itu sudah diterima. Maksudnya gini ya, orang itu kalau mau diazab, ya mau dapat hukuman, itu di Al-Qur'an ada rumusnya. Tidak mungkin Allah mengazab secara zalim. Orang itu akan mendapatkan azab atau konsekuensi setelah kondisinya dipenuhi. Jadi kalau kondisinya atau requirement-nya itu sudah terpenuhi, maka pasti dia dapat konsekuensi. Ya. Jadi Allah itu akan mengadab satu komunitas karena dia melakukan perbuatan yang buruk. Kalau dia tidak tahu itu perbuatan buruk, tidak akan diadab. Ya. Tapi kalau sudah datang Rasul ke sana, memberikan nasihat, dan dia punya otak yang bisa memahami, punya hati yang bisa mencerna, dan dia tahu, oh ternyata ini salah, tapi dia tetap melakukan, maka wajib hukuman bagi mereka. Itu makna yang kedua. Wayahiqqal qaul. Maka azab, qaul, decision, ketentuan ya dari Allah SWT itu sudah menjadi clear, menjadi nyata, menjadi pasti. Atas siapa? Orang yang menolak atau orang-orang kafir, orang yang menolak kebenaran, ya orang yang mereject kebenaran atau orang-orang kafir. Itu maksudnya ayat ke-70. Saya singkatkan saja, kita teruskan ayat ke-71 sekarang. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Sekarang kita pikirkan, kenapa ya ada orang yang Allah anugerahi dengan otak, Allah anugerahi dengan hati, dan sudah datang Nabi, sudah datang Al-Quranul Karim, dijelaskan, sudah jelas, clear, cetha, weleh-weleh, kata Allah SWT, Quran mubin, kok orang tidak bisa menerima kebenaran? Padahal sebenarnya kalau kita bicara kayak hardware dan software, itu kalau hardware ketemu dengan software yang matching, yang memang cocok, itu mestinya harus plug-in, dan tinggal install aja, next, begitu misalnya. Kita ini kan sebenarnya tidak bisa menolak 1 tambah 1 adalah 2. Kita tidak bisa menolak bahwa matahari itu katakanlah bersinar, katakanlah. Tidak bisa menolak, karena kita punya otak dan hati. Ini kenapa ada manusia yang Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengahnya, menyampaikan kebenaran, mendakwai Al-Quranul Karim, tapi mereka kok bisa kufur? Itu kan kalau kita pikirin logika, nggak masuk. Mestinya kalau ada cahaya, hilang kegelapan. Nah ini kok ada cahaya, kok masih gelap? Mesti ada something error-nya ini, kan begitu mestinya. Karena Nabi itu cahaya, Al-Quran itu cahaya,
kejahilan, kekufuran itu kegelapan, mestinya kalau ada cahaya bertemu dengan kegelapan, hasilnya gelap, hasilnya terang. Ini kok malah tetap gelap. Nah, ini yang harus menarik untuk difikirkan. Nah, ayat berikutnya itu menjelaskan kenapa orang, meskipun sudah datang Nabi, sudah datang Al-Quran, sudah clear, ya, tetapi mereka tetap menjadi kafir. Makanya nanti di surat Al-Mulk, ya, ketika mereka masuk neraka, dan kemudian dia menyadari apa penyesalan mereka. Kata dia, "Lau kunna nasma'u au naqilu." Kalaulah dulu kami mendengar dan kami berpikir, ya, maka kami tidak akan diazab oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan pikirannya dan hatinya, tidak dicerna. Ya, padahal dia tahu, padahal sudah datang. Jadi rumusnya ya. Jadi kalau kita sederhanakan, rumusnya itu azab Allah itu. Jadi kalau sudah ada Nabi, ya, plus sudah ada Al-Quran, jadi Nabi sudah datang, ya, sebagai memberikan peringatan, plus sudah ada Al-Qur'annya, sudah ada mukjizat, ya, sebagai mukjizat. Mestinya kan kalau ini kita simbolkan tadi dengan cahaya, katakanlah, kalau ini kita sebut sebagai cahaya, ya, kemudian keduanya ini disebut misalnya orangnya itu faham, ya, diterima oleh orang, ya, oleh orang Quraisy, katakanlah di sini, mestinya dia tercerahkan. Tapi di dalam Al-Quran mereka tetap menjadi orang kafir. Oke, tetap kafirun. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Kenapa cahaya kok masih menghasilkan kegelapan? Ya, masih gelap. Nah, jawabannya adalah Masya Allah. Jawabannya adalah nomor 1 di ayat yang ke-71. Cara Allah menasehati itu bisa seperti ini. Kenapa ada orang kayak begini? Nah, cara Allah memperingati ini stepnya, ya. Step untuk memperingati. Yang pertama diingatkan tentang nikmat. Yang kedua diingatkan atau ala, nikmat dan ala. Kita sebutkan ala dulu. Ala dan nakma, ya. Oke. Yang kedua diingatkan tentang asal usul diri. Yang kemudian diingatkan oleh Allah tentang masa depan kita atau konsekuensinya. Konsekuensi. Kita nanti kalau memperingati seseorang, ingatkanlah akan 3 ini. Karena kalau orang lupa dengan 3 ini, maka dia tidak akan peduli meskipun sudah ada cahaya. Itu rumusnya dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalaupun sudah ada Nabi, sudah mendakwai, sudah ada Al-Quran, mestinya dia tercerahkan, tapi tetap kafir. Kenapa? Karena orang tidak ingat ini. Nah, itu yang menjadi penghalang dia. Kita lihat yang pertama, ya. Awalam yarau, kata Allah SWT. Tidakkah mereka itu berpikir, menggunakan otaknya, berpikir mendalam, rengeng-rengeng. Yarau itu melihat dengan mata pikiran, dengan mata batin, namanya yarau. Ya. Menganalisis, mikir-mikir. Awalam yarau. Anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Sesungguhnya kami menciptakan buat mereka mimma amilat aidina, dari kedua tangan kami melakukannya. Maksudnya, kamu tidak ikut serta apa-apa. Ini semuanya aku lakukan untuk menunjukkan apa? Concern kita. Untuk menunjukkan concern-nya Allah, untuk menunjukkan caring-nya Allah. Seakan-akan Allah menyatakan, aku bikin semuanya ini dengan tanganku sendiri. Kamu tidak terlibat di dalamnya. Kata Allah, bikin apa? An'aman. Yang pertama, Allah mengingatkan nikmatnya namanya an'am. An'am itu binatang ternak. Yang menarik, binatang ternak itu, bahasa Arabnya an'am, satu akar kata dengan nikmat. Karena nikmat itu, artinya sebenarnya dari kata nu'umah, artinya comfort, artinya relax. Kalau kita kalem bahasa Inggris sebenarnya, calm, tapi orang Jawa susah kan ngomong calm jadi kalem. Nah, jadi apa namanya, calm, comfort, ya, kita menjadi nyaman, tenang, tidak terburu-buru, namanya nikmat. Kita ini kalau merasakan nikmat mesti begitu, jadi nyaman, santai, rileks, itu namanya nu'umah. Nah, an'am adalah binatang
yang gambarannya semacam itu, rileks, tenang, seperti sapi, kambing, rileks ya. Kenapa? Karena memang sense-nya atau panca inderanya itu berbeda kualitasnya dengan yang ada di hutan. Ya, kita kalau melihat burung atau hewan yang ayam sajalah, ayam hutan dengan ayam peternakan beda banget. Ayam hutan ketemu manusia lari dia, tapi ayam yang lain biasa saja malah gelibet terus dengan kita dan seterusnya. Namanya an'am. Namanya an'am. Allah itu menyatakan dengan tanganku sendiri aku bikin sapi, kerbau, ayam semuanya ya, yang itu menjadi makanan kita. Ya, bahum setelah aku bikin dengan tanganku sendiri untuk menunjukkan concern-nya, bahum maka kemudian semuanya itu binatang ternak itu, ya aku berikan semuanya itu bagimu, malikun, engkau kemudian jadi pemiliknya. Terus kamu bisa memiliki, kamu ambil itu, kamu ternakkan, Masya Allah, siapa yang bikin itu? Terus aku berikan kepadamu dan kamu menjadi pemilik dari sapi, kerbau, dan segala macamnya. Maksudnya yang pertama, Allah menyatakan tidak cukup dengan itu, dan kami dhalla itu namanya direndahkan, dibikin tidak buas. Wadallalnaha lahum, buat siapa? Buat kamu semuanya. Kuda kamu bisa tunggangi, bighal kamu bisa gunakan untuk ngangkut. Ini karena sesuai konteksnya ya, tentu sekarang ada Allah bisa menyebut banyak yang lagi. Jadi sesuai konteks ya. Kambing bisa kamu peras susunya, kamu makan dagingnya ya. Faminha maka darinya rokubuhum. Ya. Kamu bisa jadikan kendaraan. Faminha dan darinya juga dari an'am ini. Ya'kulun, kamu bisa makan darinya. Walahum fiha, dan bagi kamu juga, dan bagi an'am itu fiha, di dalam an'am masih manafik, masih banyak manfaat-manfaat lain. Masih banyak manfaat-manfaat lain. Ini wonten gerosok ya. Masih banyak manfaat-manfaat lain ya, kata Allah SWT yang tidak perlu dirinci sini. Kita tahu semuanya lah, semuanya banyak manfaatnya ya. Apalagi orang Indonesia, kulitnya bisa dirambak, ya, tulangnya bisa macam-macam lah. Bikin apalah dan seterusnya ya. Wa masyarib, dan bisa untuk diminum, susunya bisa kita minum dan seterusnya ya. Afala yashkurun, mengapa kamu tidak bersyukur? Jadi ayat ke-71 sampai 73 itu cara mengingatkan orang agar tersadar dengan cara menyebut nikmat. Ini teknik pertama kalau kita ingin membuat orang sadar. Jadi tujuannya agar dia bersyukur. Dan kalau orang mengingat syukur, jadi kalau orang dapat nikmat, tujuannya bersyukur. Kalau nanti syukur, orang akan taat. Saya lihat, saya coba logikakan beginilah. Kalau kita ini berbuat baik kepada istri kita, misalnya ya, tanggal muda kita kasih dia duit, kita ajak dia makan malam, dan seterusnya lah. Nikmat kita belikan baju baru dia dan seterusnya. Maka mestinya dari semua kebaikan yang kita lakukan itu, harapannya dia bersyukur. Matur nuwun Mas, sampean kok apik teman saiki, misalnya dan seterusnya, orang bersyukur. Dan kalau syukur, mesti nanti dia akan tunjukkan taatnya sama kita. Pagi hari setelah bangun, dia kemudian datang kepada kita, masakan nopo Mas, kopi nopo teh, misalnya. Dia akan masak yang enak, dan seterusnya. Dan itu jiwa manusia. Kita ini, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, apalagi banyak kali, maka kecenderungan kita akan taat sama orang itu. Maka leader yang baik itu adalah leader yang akan memberikan kebaikan kepada anak buahnya. Dan otomatis anak buah itu pasti akan taat. Kalau kita punya dekan yang baik, punya rektor yang sangat baik, selalu memberikan kebaikan untuk kita, itu anak buah pasti taat. Ya, kalau direktur rumah sakit itu mesti nanti anak buah jadi taat semuanya. Itu jiwa manusia itu begitu. Ya, kata peribahasa orang Arab, kita ini budak bagi kebaikan. Kita ini akan menjadi budak bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Tidak bisa, kita mesti jadi budak itu. Kita akan membudakkan diri. Menarik ya. Nah, yang menarik mestinya Allah itu meminta kita dengan menurunkan Nabi dan menurunkan Al-Quran agar kita taat.
Ya, masalahnya kenapa orang tidak taat? Berarti dia lupa dengan nikmat. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Ya. Satu namanya, dari jamaknya namanya ala. Ya, seperti di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala yurabbikuma tukadziban. Ya, di surat Ar-Rahman. Namanya ala. Kalau saya singkatkan fabi ayyi ala yurabbikuma tukadziban. Yang kedua namanya nakma. Dari kata nikmat ya, nakma, jamaknya nakma. Nakma ini banyak dalam Al-Qur'an. Apa bedanya? Kita lihat dulu bedanya. Kalau al-ala ya sebagaimana surat Ar-Rahman adalah segala nikmat yang diberikan sebelum kita lahir, sebelum kita hidup. Oke. Dan universal sifatnya kepada siapapun saja, dan yang kedua tidak pernah berubah. Tidak berubah. Itu cirinya, nanti kita lihat dulu. Tidak berubah. Oke. Yang nakma itu atau nikmat ya, kalau singularnya namanya nikmat, nikmatun ya. Oke, kalau nikmat itu atau nikmat atau kebaikan lah, saya sebut dengan kebaikan aja lah. Kebaikan sebelum kita hidup, ya segala kebaikan, anugerah Allah, ya anugerah Allah sebelum kita hidup bersifat universal dan tidak berubah. Kalau ini sebaliknya, ini semua ini tinggal dibalik. Jadi sifatnya kebalikannya, ya kalau nikmat itu. Jadi kalau yang di sini berarti nikmat, kebaikan, anugerah setelah kita hidup. Oke, setelah kita hidup, jadi tidak universal, ya, tidak universal karena tergantung amal kita, tidak universal, oke, dan berubah. Oke, kita lihat sekarang apa maksudnya. Ini, ala itu adalah semua nikmat, kebaikan, anugerah sebelum kita hidup. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan rembulan, Allah edarkan itu dengan rotasinya, dengan dan seterusnya ya. Seharinya 24 jam semuanya. Allah persiapkan semuanya agar nanti muncul musim dan seterusnya. Allah kasih matahari sinarannya untuk kehidupan kita dan seterusnya ya. Allah kasih atmosfer dan seterusnya lah, semua yang ada di langit. Allah kasih dinosaurus, kemudian Allah hujani dengan komet, mati semuanya. Setelah beribu-ribu tahun jadi minyak bumi, karena itu Saudi Arabia jadi kaya misalnya. Atau semuanya disiapkan. Ya, buminya dihujani dengan besi, ya, yang kemudian hari ini kita bisa punya besi gara-gara dulu dari planet lain, ya, dihujani buminya dan seterusnya lah. Terus Allah kasih semua binatang-binatang disiapkan untuk kita. Sampai ke lalat, sampai ke semuanya. Allah siapkan semuanya, buah-buahannya, semuanya, dan seterusnya. Al-Quran merinci semuanya, mulai dari hewan, buah-buahannya, bunga-bunganya, biji-bijiannya. Sebelum kita hidup di dunia, Allah sudah Allah persiapkan semuanya. Nah, dan itu berlaku siapa? Universal. Diberikan Allah mau kepada orang Muslim atau kepada orang non-Muslim. Dan tidak pernah berubah. Mau kita taat sama Allah atau tidak taat sama Allah, Allah tetap kasih udara, Allah tetap kasih air. Itu namanya ala. Namanya ala. Karena itu kalau kita baca surat Ar-Rahman, jenengan persani surat Ar-Rahman awal-awal, itu merinci mana ala pertama kali. Ya, misalnya di surat Ar-Rahman Allah menyatakan wasyamsu wal qamaru bihusban, bicara langit sama matahari sama rembulan. Dan seterusnya itu wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wal ardu wada'aha lil anam fiha fakiha, ada buah-buahannya. Terus ada mulai dari buah-buahan, terus ganti biji-bijian wal habbu waraihan, bunga-bunga. Baru setelah nyebut semuanya, Allah bilang apa? Fabi ayyi ala yurabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi sih yang kalian semuanya itu dustakan? Ya, misalnya begini, maksudnya begini dalam konteks kita agar masuk di otak kita. Kalau saya punya istri dari kampung, tidak cantik dan biasa-biasa saja, tidak pinter, saya nikahi, wah, so, masya Allah, saya berbuat baik sama dia.
Saya nikahi dia, saya belikan rumah, saya kasih mobil, belanjaannya 1 bulan 100 juta, emasnya 3 kilo, katakanlah. Semua kebaikan saya berikan sama dia. Dia selingkuh. Itu namanya dalam kegelapan. Maka cara saya mengingatkan, kalau dia hatinya masih baik, saya tidak perlu menjelaskan nomor 2 dan 3. Saya cuma ungkit nikmat saja. Saya bilang sama, saya kurang apa sih sama kamu? Saya berikan kamu harta, saya kasih mobil, saya kasih rumah, saya kasih belanja. Dan kalau orang itu hatinya baik, istri itu akan nangis. Dan dia akan tersadar, iya mas, saya khilaf. Dan dia menyadari, kenapa? Bangkit kemudian syukurnya. Kalau dia menyadari semua kebaikan yang dianugerahkan oleh suaminya, nantilah dia akan taat lagi. Nah, Allah itu mengingatkan kita begitu. Makanya kalau kita sadar diingatkan Allah dengan cara yang nomor 1, itu tanda apa? Hati kita masih lumayan baik. Karena berarti cukup diingatkan dengan kebaikan. Ya, kita ini kalau meringatin anak kita yang nakal dan seterusnya, kita mesti sepeningkat. Bapak kurang ngopo cele, wis nyekolahno awakmu, wis ngelesno awakmu, wis ngajari awakmu, kon kok sik nurut tanya bapak, misalnya. Itu nomor 1 caranya. Nomor 1 caranya. Nah, Allah di ayat yang ke-71 ya sampai 73 polanya begitu untuk mengingatkan kita. Awalam yaro anna, dan ini mestinya kalau kita rengeng-rengeng terus dibaca dalam sholat, nangis kita. Karena ya Allah, betapa sayangnya Engkau kepadaku, betapa caringnya Engkau kepadaku, Engkau ciptakan semua ya. Nanti kalau kita makan nasi kebuli sama kambing, nangis kita, ya Allah, betapa caringnya Engkau. Bahwa kambing itu menjadi lezat, saya tidak ikut nyiptain. Engkau yang mimma amilat aidina. Kemudian menjadi yakulun. Waktu kita minum air susu itu, nanti kita akan nangis, ya Allah, betapa baiknya Engkau. Ya, waktu kita nanti segala macamnya itu, kita naik di atas kuda dan seterusnya itu, nanti kita akan merenung semuanya itu. Itu maksudnya. Akibatnya kata Allah, afala yashkurun, mengapa engkau tidak bisa bersyukur? Kata Allah SWT. Ini teguran ya, teguran yang amat sangat kokoh dari Al-Qur'anul Karim. Kalau hati kita masih baik, mesti kita akan tersindir. Mesti kita tersindir. Jangankan kita ya, ngeten mawon lah. Kalau kita ngasih sedekah atau zakat atau apalah ya kepada teman kita, tetangga kita, terus kita kasih baik, orang itu tidak menunjukkan syukurnya, menengok, itu rasanya mangkel dalam hati. Kurang ajar wong iku, wis tak kasih banyak ya masih begitu aja. Lihat, Allah itu Masya Allah, tidak terkira ngasih kita ala itu. Tidak terkira ngasih kita ala. Allah cuma minta satu, mbok yo syukur. Ya, kalau syukur nanti mesti dia akan taat kepada Allah SWT. Itu cara pertama. Oke, kita lanjutkan biar selesai ayatnya. Ayat ke-74, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun mukhtarun fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Akan tapi apa yang mereka lakukan? Wattakhadhu, justru mereka setelah diingatkan kayak begitu. Jadi Allah itu menyatakan, kalau di ayat sebelumnya berupa nikmat ruhaniyah, hadirnya Rasulullah SAW, dakwahnya Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim, itu semuanya nikmat batiniyah, nikmat ruhaniyah. Allah gandengkan kemudian dengan nikmat jasmaniyah. Berupa apa? Tadi itu, makanan, minuman, ya, kendaraan, semuanya itu diberikan oleh Allah. Afala yashkurun, kata Allah SWT. Tapi lihat, apa sikapnya manusia itu, khususnya orang Quraisy saat itu. Mereka justru mengambil selain Allah alihatan, sesembahan. Alihah itu sesuatu yang dia respect, yang dia cintai, yang dia taati, yang dia ibadahi, yang dia nurut, namanya alihah. Namanya alihah. Ya, jamak dari kata ilahun. Ya, Masya Allah. Mestinya siapa yang dijadikan begitu? Allah SWT. Karena Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya. Tapi mereka justru selain Allah yang dijadikan alihah. Masya Allah. La'allahum yunsarun. Kenapa mereka menjadikan alihah itu? Agar mereka berharap Tuhan-Tuhan mereka itu bisa menolong dia. Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Allah kemudian mengkritik mereka apa? La yastati'una nasrahum. Mereka semuanya Tuhan-Tuhan yang sekarang kamu sembah,
yang kamu kasih sesajen, tidak akan bisa menolong kamu semuanya. Wahum, dan mereka semuanya itu nanti buat kamu semuanya jundum muhdharun. Oleh Allah akan dijadikan apa? Tentara yang dihadirkan. Baris seperti batalion, seperti tentara yang dihadirkan. Apa maksudnya? Nanti ketika orang-orang kafir itu masuk neraka, disiksa, itu semua Tuhan-Tuhan palsu mereka, mau bentuknya apapun saja, mau manusia, mau binatang, mau batu, semuanya ya, itu nanti dihadirkan di depan mereka, seperti tentara ya yang melihat, dan dia tidak bisa menolong apa-apa. Ini ungkapan yang untuk menghinakan dan memalukan mereka. Dulu kamu berbuat baik kepada mereka, ngasih sesajen, ngasih makanan, dan seterusnya. Lihat, dia sekarang melihat kamu. Ya, tidak bisa nolong apapun kepada kamu. Justru menghinakan kamu. Masya Allah. Ya. Dan mereka sama-sama ada di dalam nerakanya Allah SWT. La yastati'una nasrahum wahum lahum jundun mukhtarun. Karena itu Muhammad, sekarang Allah ngasih tasliyah. Ya, ngasih convert kepada Nabi Muhammad. Fala yazunka qauluhum. Jangan ucapan mereka yang enggak senonoh. Nyebut kamu orang gila, nyebut kamu tukang sihir, nyebut Al-Quran itu sebagai syair. Enggak usah membuat kamu sedih. Ya, karena dihinakan Nabi, dakwanya tidak diterima, dihinakan fisik, dihinakan emosinya, dihinakan ruhaninya, ya, bahkan semua kejahatan mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menyatakan, tidak usah sedih. Ibaratnya, it's okay Muhammad, ya, jangan ucapan mereka itu membuat kamu sedih. Wajar ya, kita ini kalau ada omongan dari orang lain yang tidak baik dan seterusnya, pasti membuat kita masuk ke dalam batin kita, dan itu akan menyedihkan. Allah menegaskan, fala yahzunka qauluhum, jangan ucapan orang-orang kafir itu menyedihkan kamu. Ya kenapa? Inna na'lamu, sesungguhnya kami tahu, ma yusirruna wa ma yu'linun, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Kata seakan-akan Allah menyatakan, tenang saja Muhammad, kamu kira aku tidak akan dealing dengan mereka? Kamu kira aku tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan kepadamu? Dan bahkan apa yang mereka sembunyikan dari dirimu? Apa yang ada di dalam hati mereka? Aku tahu dan aku akan berperhitungan dengan mereka. Karena itu tenang saja. Ya, sama seperti kayak orang tua dengan anaknya, atau dengan istrinya. Istri nangis karena ucapan tetangga yang tidak baik. Kita bilang, udahlah, nggak usah dipikirin rumahnya. Biar nanti saya menghadapi dia. Wah, kira-kira kayak begitu. Ini ucapan Al-Quranul Karim, ucapan Allah SWT, kalimatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk membuat teguh Nabi Muhammad. Karena Nabi adalah, ini di Prodem Mekah ya, parah-parahnya di dalam penolakan terhadap risalah Rasulullah, risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah ya, kalau kita mampu bersyukur, itu nanti kebaikan akan muncul darinya. Ada sahabat Nabi, dalam kaitannya dengan syukur yang menarik itu, ada sahabat Nabi ya yang bernama Abu Kilabah Ad-Darmi. Ini yang sangat menarik ya. Jadi Abu Kilabah ini salah satu sahabat Nabi yang juga banyak meriwayatkan hadis. Beliau temannya Abdullah bin Abbas. Singkat ceritanya, ketika di masa Yazid bin Abdul Malik, itu Abdullah, ini saya baca dari Kitab Thiqat dari Ibnu Hibban, menariknya, jadi ketika Abdullah bin Muhammad itu diperintah oleh pemerintah saat itu untuk menjaga perbatasan, dia itu pergi ke pantai untuk melihat apakah ada musuh. Ketika sampai di tepi pantai, dia melihat ada sebuah kemah. Di kemah tersebut, kemudian dia hampiri dan dia dekati, ternyata di dalamnya ada seseorang yang tangannya dan kakinya semuanya terputus. Jadi dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, matanya juga sudah hampir buram, ya, dan telinganya juga sudah lemah. Tetapi yang menarik, dengan keadaan yang begitu amat sangat menyedihkan ini, beliau itu malah berdoa kepada Allah dengan doa yang menunjukkan rasa syukurnya. Abu Kilabah, sahabat Nabi yang mulia ini, orang Basrah ini ya, orang Irak kalau sekarang, menyatakan Allahumma auzi'ni,
Ya Allah, dorong saya, mampukan saya ya Allah. Dan kata dia, ahmiduka, kata dia, untuk agar aku bersyukur, memujimu, ya, hamdan ukafi'u bihi, yang dengan pujian tersebut aku mampu untuk bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Alladzi an'amta biha alayya, yang engkau anugerahkan nikmatmu itu kepadaku. Ya, wa faddalani ala katsiri man, dan engkau telah sungguh-sungguh melebihkanku. Ala katsiri man, atas banyak manusia yang kau ciptakan, tafdila, dengan kelebihan yang benar-benar lebih. Maka Abdullah bin Muhammad ini terheran-heran. Wong orang sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki, kok masih bersyukur kepada Allah SWT. Sehingga kemudian dia berkata, fa'ayyu nikmatin. Ya, min ni'amillahi alaik. Kamu itu nikmat yang mana yang Allah anugerahkan kepadamu sehingga kamu kok masih bisa memuji Allah. Wa ayyu fadilatin. Anugerah karunia Allah yang mana? Yuk, kok bisa kamu masih bisa bersyukur pada Allah SWT? Apa jawabnya Abu Kilabah? Yang menarik, kata Abu Kilabah, coba kamu renungkan, Allah bisa saja menurunkan halilintar dan membakarku. Allah bisa saja memuntahkan gunung-gunung yang kemudian menghancurkanku. Dan Allah bisa saja memerintahkan bumi untuk menelanku. Ya, tapi Allah tidak melakukan itu semuanya. Dan Allah masih memberikan aku lidah, mulut yang masih sehat. Sehingga aku masih bisa bersyukur pada Allah SWT. Dan karena lesan inilah, tidak cukup rasanya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Abu Kilabah. Abu Kilabah yang menarik ya. Salah satu figur yang menjadi contoh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Nabi yang sangat memukau. Bahkan kemudian dia berkata kepada Abdullah bin Muhammad, tolong kamu cari anak saya karena sudah beberapa hari ini tidak pulang, padahal dia yang biasanya memenuhi hajatku. Maka dicari, tebak apa yang terjadi pada anaknya dimakan oleh binatang buas. Maka Abdullah bin Muhammad datang lagi ke kemah tersebut. Ya, dia dengan berat hati menyatakan kepada Abu Kilabah yang menunjukkan bahwa anaknya diterkam. Lihat, apa kalimat yang keluar dari lesan manusia mulia ini, Abu Kilabah, kata dia, Alhamdulillahilladzi, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, kata dia, yang tidak menciptakan, lam yakhluk, yang tidak menciptakan, min dzurriyyati, dari anak keturunanku. Keturunan yang apa? Kata dia, yang bermaksiat kepadamu dan kemudian engkau masukkan ke dalam neraka. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian dia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia bernafas, dan kemudian Allah mewafatkan dia. Barengan, tidak lama dengan kematian dari anaknya. Itu syukur. Ya. Lihat, orang-orang saleh, sahabat Rasulullah, syukurnya Masya Allah. Syukurnya Masya Allah. Kita ini mari kita renungkan ya, dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Ala dan nikmat. Kalau nikmat sesuai dengan amal perbuatan kita, gaji yang lumayan, rumah yang sudah lumayan, anak-anak yang sehat, dan semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Oke, itu sampai ayat yang ke-76. Kita lanjutkan biar selesai. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Okay. Allah Subhanahu wa taala kemudian menasehati dengan cara yang lain. Cara yang kedua sekarang. Jadi orang itu kalau tidak bisa dinasehati, trik pertama dengan cara mengungkapkan nikmatnya. Kalau tidak bisa itu, caranya adalah ingatkan dia dengan asal-usulnya. Ya, kadang-kadang yang membuat kita ini tidak lupa daratan, kita tidak sadar dengan siapa kita sehingga kita menjadi arogan, menjadi tiran, menjadi penentang Allah Subhanahu wa taala karena kita lupa siapa diri kita, asal usul kita. Ya,
Kita awalnya bukan siapa-siapa, kemudian Allah berikan kenikmatan sehingga kita menjadi gini. Begitu sudah besar, punya kekuasaan, lupa sama Allah. Ya, korupsi malah, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu Allah mengingatkan, awalam yarol insan, tidakkah manusia yang memiliki sifat lupa itu melihat, ya, menganalisis, menerungkan, anna khalaqnahu, sesungguhnya kami yang menciptakan dia, min nutfatin, dari setetes air hina. Ya, nutfah adalah campuran antara sel sperma dan ovum yang jadi satu, namanya nutfah. Ya, Masya Allah. Kamu itu berasal dari sesuatu yang rendah, yang hina. Ya, dan tidak bisa apa-apa kamu itu. Kemudian aku yang molding. Ya, aku jadikan zigot, aku tempelkan di dinding rahim. Pelan-pelan kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Sampai 9 bulan. Kemudian kamu bahkan tidak punya kemampuan untuk keluar sendiri. Dibantu semuanya. Lemah. Kemudian Allah kasih rizki. Allah kasih kasih sayang orang tua. Tumbuh besar. Kuliah. Setelah sehat, besar. Punya jabatan. Dan misalnya. Dan seterusnya. Fa'idha, maka tiba-tiba huwa, manusia yang awalnya begitu lemah dan hinanya itu, qasimum mubin, menjadi orang yang selalu punya alasan, argumentasi terus, ngeyel terus, tidak mau taat, menjadi penentang. Qasim itu dari kata husumah sebenarnya, permusuhan. Nah, khasm adalah orang yang tidak mau taat. Kalau dinasehati, dia selalu menentang dengan berbagai argumentasi, ya begini begini. Ini kalimatnya dibikin intensif, ya, dibikin mubalaghah. Qasim adalah orang yang terus menerus tentang terus, namanya qasim. Kok bisa kamu terus menentang Allah seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab? Ya, karena itu kalau kita baca tafsir ini dirujukkan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy. Fa idza huwa qasimum mubin. Bagaimana kamu bisa? Tidak sadar tak kamu siapa kamu itu? Kata Roma Irama meniru cara Al-Quranul Karim untuk mengingatkannya. Ya, dari setetes air hina, kata Roma Irama kita diciptakan. Ya. Nah, jadi yang menarik, cara kedua untuk kita ini ingat adalah sadari siapa diri kita. Sama seperti istri tadi, kalau dia tidak sadar, masih diingatkan dengan semua kebaikan yang kita berikan. Misalnya istrinya bilang, ya bukan salahku, namanya suami ya harus begitu, toh mas, harus bertanggung jawab. Wah, dia tetap aja selingkuh, dia diingatkan terus siapa kamu dulu itu, kamu bukan siapa-siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu cara kedua, ingatkan asal usulnya. Ya, cara ketiga, kemudian ayat yang ke-78, cara nasihat yang ketiga adalah ingatkan masa depan kita, konsekuensi yang harus ditanggung. Kita ini tidak berhenti di dunia, nanti ada resiko yang harus kita tanggung kalau terus orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ya, dan mereka membuat perumpamaan ya buat kami, dan padahal dia lupa tentang asal kejadiannya. Apa maksudnya? Begini. Jadi orang-orang Quraisy dulu mencari kuburan yang paling tua. Dia datang ke kuburan paling tua. Dia buka kuburan tersebut, dia ambil yang sudah jadi tulang belulang itu, yang sudah rapuh, yang sudah hancur itu, dia bawa ke Nabi Muhammad SAW, dan kemudian tulang belulang itu yang sudah remuk itu karena sudah lama, tidak tahu puluhan atau ratusan tahun, ya, kemudian diremet-remet sampai menjadi debu dan dilemparkan ke depan Nabi Muhammad. Ya, dihamburkan ke depan Nabi Muhammad, tulang-tulang yang sudah hancur itu, yang sudah diremukkan, dan dia berkata kepada Nabi Muhammad, qala mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Man, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang al-idham wa hiya ramim ketika dia sudah lapuk, ketika dia sudah hancur, sambil dia bikin masal, bikin perumpamaan yang yang grafis di depan Nabi, sambil dia bawa tulang belulang yang dihancurkan dan diterbangkan di depan Nabi. Dia berkata, mayyuhyil idham wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah sangat rapuh ini? Kata dia, kurang ajarnya sekali ya. Allah menyatakan, qul, katakan Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan Muhammad, dialah zat
ya, yang akan menghidupkan tulang belulang itu yang sudah mati itu, ya, dialah zat yang akan membangkitkan pertama kali, ya, yang juga akan bisa menghidupkan kembali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Allah SWT terhadap, ya, segala ciptaannya, Allah itu maha tahu. Terhadap setiap makhluknya, Allah maha tahu. Maksudnya begini, Allah tidak menjawab, Allah yang akan menciptakannya. Allah bahkan menunjukkan, aku tidak hanya bisa menciptakan, aku bisa membangkitkannya lagi. Kalau sekedar menghidupkan, itu biasa. Tapi Allah tidak, itu luar biasa tentu saja. Tapi maksudnya Allah tidak menunjukkan hanya menghidupkan, tapi sekaligus membangkitkan lagi sehingga dia bisa beraktivitas lagi. Allah nanti menghidupkan dan kemudian membangkitkan dari kuburnya yang kemudian dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu kira Allah lupa? Allah itu wa huwa bikulli khalqin, ya, terhadap semua ciptaannya. Mulai dari planet-planet, ya, galaksi-galaksi, sampai ulat, ya, sampai virus. Allah alim, Allah tahu semuanya. Jangankan yang seperti kamu, hatta virus yang tidak kelihatan, wa huwa bikulli khalqin alim. Masya Allah. Masya Allah. Itu mestinya 3 pola yang dipakai Al-Quran untuk mengingatkan manusia yang kufur kepada Allah, yang lupa akan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sudah ada Al-Quran, meskipun sudah ada Rasulullah SAW. Sekarang kita ini, mari kita renungkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita, umat Islam secara umum dan umat manusia secara universal. Ya, memang sudah tidak ada nabi, tapi masih ada pewaris nabi. Ya, ada orang yang menasehati, ada ustadz, ada kiai, ada majelis taklim, ya, semuanya, ya. Dia adalah pengganti nabi yang memperingatkan kita. Masih ada Al-Quran dicetak, ada buku-buku Islam, ada banyak, ya, yang semuanya itu menjadi peringatan buat kita. Tapi kenapa masih banyak orang yang di tengah cahaya itu mereka tetap berada dalam kegelapan, terus korupsi, terus maksiat? Jawabannya adalah karena dia lupa 3 hal. Karena itu Allah mengingatkannya. 1, dengan cara ingatkan akan nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, ingatkan dia tentang siapa dirinya. Orang yang lupa tentang who am I, mesti dia akan lupa sama Allah SWT. Karena itu perlu dia diingatkan siapa kamu itu. Yang terakhir, purpose of life. Ingatin tujuan hidup, mau kemana kamu. Nanti kamu akan tanggung jawab. Jadi 3 itu yang akan membuat orang sadar kepada Allah SWT dan kemudian menjadi orang yang baik. Jadi itu trik Al-Quran, ya, yang harus diingat. Jadi 3 poin penting, ya, agar orang itu bisa sadar kepada kebajikan sehingga dia mau melakukan perbuatan baik. Rumusnya adalah terhadap 3 hal itu. Ya. 1, terhadap karunia, ya, yaitu tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam kebaikan, ya, atau kita sebut saja dengan nikmat, ya, atau biasanya disebut dengan semua kenikmatan diberikan oleh Allah. Oke, yang pertama. Yang kedua, tentang who am I, siapa kita, who am I. Ini penting. Lihat, semua orang yang buruk karena dia tidak menyadari ini. Dan yang ketiga, tentang tujuan hidup, purpose of life. Karena nanti kita akan diminta ada konsekuensi dari semuanya, ada konsekuensinya. Masya Allah kalau kita perhatikan. Ini pentingnya, 3 poin ini yang dibicarakan Al-Quranul Karim sampai di ayat yang ke-79. Agar kita menyadari siapa kita dan seterusnya. Ya. Kalau Allah kemudian masih mengingatkan, disuruh mikir, oke, kalau kamu masih tidak bisa menerima bahwa Allah yang menghidupkan kamu, itu juga bisa yang mematikan kamu, nanti juga bisa menghidupkan kamu. Tolong kamu lihat, karena mereka itu membawa contoh yang grafis, ya, di hadapan Nabi, yaitu membawa tulang belulang yang sudah rapuh, dan kemudian dia menyatakan tak mungkin ini bisa dimainkan. Allah sekarang memberikan jawaban yang sama. Ya, dia kasih sekarang dengan contoh konkret juga. Kalau mereka membawa hal yang konkret di hadapan Nabi untuk membuktikan bahwa tidak ada, kalau mati udah binasa, udah habis. Tidak mungkin sesuatu yang sudah menjadi tulang nanti bangkit lagi menjadi hidup.
Nah, Allah sekarang menggambarkan dengan cara yang sama. Kata Allah SWT, "Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar naran, fa idza antum minhu tuqidun." Kata Allah SWT, "Alladzi", dialah Allah, zat, ja'ala, yang mentransform. Ja'ala itu transforming, menciptakan, tapi dari E ke B, dari C ke D. Jadi transforming. Creating, tapi dalam pengertian mentransform. Ya. Merecreate, recreate, menciptakan sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang baru lagi. Gitu. Alladzi ja'ala lakum, yang Allah jadikan buat kalian, minasyajaril akhdar, dari tanaman yang hijau. Kalau kita rujuk pada kejadiannya, pada saat itu adalah menarik ya, di Arab saat itu ada dua jenis tumbuhan, namanya, ya Allah, kok lupa saya namanya, namanya, bentar saya cari, namanya marah dan naifar. Ya, dua tanaman ini saya tidak tahu apa kalau dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Indonesia, saya tidak tahu, saya belum melihat di kamus, tapi bisa diketik saja di Google, tulis al-marah sama aifar. Dua tanaman ini tanaman hijau, tapi orang Arab dulu mengambil dari tanaman yang hijau ini, yaitu dari pohon marah dan pohon naifar, kemudian diambil, digosok-gosokkan, keluar api. Padahal belum kering, yang menarik. Tanaman ini punya keunikan, meskipun dia masih hijau, tapi kalau batangnya kita gesek-gesek, ya, seperti orang yang menghidupkan api, muncul api, tidak harus menunggu kering. Kan itu Allah menggunakan itu sebagai contoh. Menurut otakmu, sesuatu yang masih, misalnya, sesuatu yang masih basah, ya, sesuatu yang masih ranting atau yang masih basah, dan masih warnanya hijau, tidak mungkin bisa menghasilkan api. Tapi lihat, kamu pengalaman tiap hari, kamu lihat ada pohon hijau, ya, namanya marah sama aifar, kamu bisa munculin api. Seakan-akan itu untuk orang Quraisy diajak berpikir, tulang yang sudah mati, bisa juga aku hidupkan lagi menjadi orang yang hidup. Jadi api sebagai simbol hidup, ya, tumbuhan yang hijau, ranting yang hijau itu sebagai simbol kematian. Karena diambil dari pohonnya yang hidup, ya, yang masih hidup seperti mati kemudian. Tapi dari situ dia bisa memercikkan api. Sehingga itu komparasi yang seimbang, apple to apple. Kalau dia membawa tulang belulang, yang kata dia tidak bisa lagi dihidupkan, Allah sekarang menyatakan, look, tumbuhan yang hijau itu kamu kira tidak bisa mengeluarkan api. Dia bisa mengeluarkan api dengan izin Allah SWT. Jadi sangat mudah. Kalau dari sesuatu yang kontras, yang hampir kayaknya tidak mungkin bisa menghasilkan, ternyata bisa. Demikian juga dengan kematian dan kehidupan. Tulang belulang dan kembalinya lagi dia menjadi manusia lagi. Masya Allah. Fa'idha antum min itu, maka tiba-tiba kamu semuanya bisa menghidupkan api darinya. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah dia yang menciptakan langit dan bumi? Ya, biqadirin, pasti juga mampu ala yakhluqa mithlahum, untuk menciptakan yang serupa. Kalau Allah pernah menciptakan kamu, tentunya Allah juga pasti dengan sangat mudah untuk bisa menciptakan kembali. Kalau Allah bisa menciptakan dari ketiadaan, justru tambah lebih mudah Allah menciptakan kamu yang sudah pernah ada. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi yang jauh lebih rumit, yang jauh lebih sophisticated, yang jauh lebih rumitnya minta ampun, ya ibaratnya, tentu Allah mampu untuk menciptakan yang semisal dengan itu. Bala, benarlah adanya, ya. Wa huwal khallaqul alim. Dan Allah itu khaliq. Di sini disebut dengan khallaq. Untuk menunjukkan apa? Karena ada keyakinan Allah itu dianggap menciptakan, setelah itu sudah tidak aktif lagi. Ya, seperti keyakinan orang-orang Yunani, Allah itu menciptakan, habis itu sudah tidak aktif lagi. Allah menyatakan tidak, dia khallaq. Dia creator, tapi terus-menerus. Actively creating. Jadi khallaq itu adalah continuously creating. Namanya khallaq. Allah itu terus-menerus menciptakan. Hanya saja kita tidak tahu. Sebagian yang kita tahu adalah virus itu, karena itu muncul lagi, ada lagi, ciptaan Allah yang lain lagi. Ya, dan kita tidak tahu itu dalam dunia saja, bagaimana lagi di planet yang lain, bagaimana lagi di alam semesta.
Allah itu terus-menerus, khallaq. Allah menciptakan. Dan Allah alim. Allah maha mengetahui in detail terhadap semua yang diciptakannya. Dan jangan dikira menciptakan itu susah bagi Allah. Ya, membuat sesuatu yang baru dari yang sudah ada bahannya atau yang sama sekali tidak ada. Mudah sekali bagi Allah SWT. Apalagi Tuhan menghidupkan orang yang mati. Innama amruhu. Sesungguhnya amrnya Allah itu, ya, tidak arada syai'an, kalau Allah menghendaki sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Ya, Allah cukup berkata kepadanya, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Seperti semudah kita membicara ngomong pun, udah selesai. Ya, Allah nyiptain apa saja, itu mudah bagi Allah. Jangan dipikir susah. Sebagaimana kita bikin nasi goreng aja ribet. Kita bikin apa aja ribet. Bagi Allah itu mudah. Karena itu kamu datang dengan membawa bone, ya, dengan membawa tulang, yang kemudian kamu hamburkan di depan Nabi. Terus kamu bilang nggak mungkin diciptakan. Mudah banget bagi Allah. Lu kamu lihat, ranting yang hijau bisa menghasilkan api. Dan kalau Allah mau, apapun tidak butuh waktu. Ya, ini hanya karena di alam dunia. Ya, mudah sekali kalau Allah menciptakan segala sesuatu. Cukup kun, fayakun. Be and it is. Ya, Masya Allah. Makanya kemudian disebutkan apa di ujung ayat ini, surat Yasin ini terakhir Allah menyatakan fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa bikulli syai'in apa namanya? Wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah, maha sempurna Allah dalam ilmunya, dalam perbuatannya, ya, dalam sifatnya, maha suci Allah. Alladzi biyadihi, yang dalam genggamannya, ya, dalam tangannya, dalam kekuasaannya, apa? Malakut. Nah, kata balik ini kalau diintensifkan, sekali lagi ya, diintensifkan dibentuk mubalaghah menjadi malakut. Ya, menjadi malakut. Ya. Jadi malakut itu, jadi kalau orang punya absolute power, ya, saking besarnya. Jadi ini untuk menggambarkan apa? Menggambarkan absolut, ya, menggambarkan exceedingly, ya, powerful. Ya, jadi ini punya absolute power, ya, punya absolute ownership, ya. Saking, jadi kalau Malik raja juga berkuasa, juga memiliki kepemilikan, tetapi kalau digambarkan dengan malakut itu jauh lebih dalam lagi maknanya. Jadi kekuasaannya tak terbatas, absolut. Kepemilikannya lebih luas lagi, memilikinya lebih kokoh lagi. Karena Allah menggunakan kata malakut di sini, bukan menggunakan kata malik. Kata Allah, semuanya itu berada dalam malakutnya Allah SWT. Allah yang memiliki dan Allah yang menguasainya. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', dan ujungnya Allah menyatakan apa? Wa ilaihi turja'un, dan nanti semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkatnya. Jadi kalau kita lihat sekilas lagi ya untuk meningkatkan, jadi yang telah kita pahami dari bahasan ke-6 dari mapping kita di surah Yasin adalah bagian ke-6 ini Al-Quran dan mereka yang sombong. Dan kesombongan itu karena 3 hal tadi. Lupa dengan nikmat yang diberikan, lupa dengan asal-usul, dan lupa dengan konsekuensi yang akan dia dapatkan. Caranya bagaimana untuk menghilangkan kesombongan tersebut? Caranya sadari semua nikmat itu. Allah di sini memperlihatkan ada 2 macam nikmat, ya, Al-Qur'anul Karim, Rasulullah SAW, binatang, ya, yang kita bisa memiliki, mengendarai, mengkonsumsi, meminum, dan berbagai macam nikmat yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang tetapi lihat, kalau orang justru meskipun sudah begini belum tentu dia sadar. Bahkan mereka masih menjadikan sesembahan selain Tuhan, padahal tidak bisa menolong dia. Kelak mereka hanya berbaris disiksa di neraka, Masya Allah. Karena itu cara kedua tipnya, lihat siapa diri kita ini. Kita ini hanyalah berasal dari nutfah. Ya, kenapa kok tiba-tiba bisa menjadi penentang yang nyata? Argumentasi terus, apa namanya, dablek kayak terus. Ini. Dan yang terakhir,
diingatkan tentang konsekuensi terakhir, karena dia akan bertanggung jawab bertemu dengan Allah, dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya. Nah, mereka menentang dengan cara bahwa tulang belulang yang sudah lapuk, Allah mengingatkan, suruh merenungkan bagaimana pohon hijau itu kok bisa memunculkan api. Dan Allah itu sangat berkuasa, mudah sekali bagi Allah Taala untuk melakukan kehendaknya dalam menciptakan. Sebagaimana Allah hanya menyatakan kun fayakun, kun fayakun. Jadi di atas semuanya, apa yang akan membuat kita sadar? Al-Quranul Karim. Jadikan dia menjadi pengingat, jadikan dia menjadi bacaan, agar kita tidak lupa lagi. Baca Al-Quranul Karim, jadikan dia pengingatnya. Karena itu, surat Yasin, sekali lagi, terdiri dari 6 bagian, hanya untuk disingkatkan sekali ya. 1, menjelaskan tentang Al-Quran, dan orang yang lupa, ya, karena dia tidak mengambil pelajaran ya, dari bentangan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang diperlihatkan melalui di belakang dia sejarah apa yang ada di hadapan dia, ya. Kenapa mereka tetap menolak, ya, dan masa depannya dia? Kenapa itu semuanya? Karena 2 hal. Jadi orang itu menolak Al-Quran, menolak kebenaran. Alasannya karena 2 hal saja. 1, karena dia heedless, dia tidak peduli, ya, dia sibuk dengan urusan yang lain. Urusan akhirat itu dianggap bukan urusan yang penting, karena itu disebut dengan laghwum, orang yang lalai. Yang kedua karena sombong. Karena sombong. Obatnya adalah 3 itu. Ya, Allah sudah bentangkan nikmat dari arah depan, dari arah belakang, dan dari masa yang depan. Ya, untuk arogan obatnya ada 3 tadi. Ya, Masya Allah. Ini inti dari surat Yasin. Karena itu dia disebut dengan Qalbul Quran. Itu memang tidak terlalu mendetail karena tidak selesai-selesai nanti. Ya. Nanti kalau diizinkan, insya Allah saya ingin bicara tentang Palestina berkenaan dengan janji Allah, di mana orang Islam nanti akan merebut kembali Palestina. Tafsir surah Al-Isra dari ayat yang ke-4 sampai ayat 8 dan ayat yang ke-104. Insya Allah nanti kita akan detailkan. Satu pertemuan insya Allah cukup. Belum misalnya kalau kita mau tematik lagi atau meneruskan kajian dari surah-surah yang terkenal, misalnya Ar-Rahman, Waqiah, atau dan seterusnya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Suki menawi wonten yang harus didiskusikan. Ya, Ustaz Matur. Teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan yang mau diungkapkan kepada Ustadz pada malam hari ini. Ini Dr. Suwati, Dr. Nana sudah membuka audionya, silakan. Kalau ada pertanyaan, Mbak Wati. Audionya dinyalakan berarti mau buka. Dr. Wati, monggo. Dr. Rayano. Tidak ada. Dr. Nana, Halim. Ya, Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, monggo, Dr. Nana. Kalau mau ada yang ditanyakan pada Ustadz. Untuk penjelasan Ustadz memang sangat jelas. Untuk kita aplikasikan untuk sehari-hari, bagaimana ya Ustadz? Bagaimana aplikasi dari telaah kita terhadap atau kita terhadap surah Yasin. Ya. Yang pertama, kita menjadi sadar bahwa yang akan membimbing kita menuju jalan yang benar, ya, mengantarkan kita menuju surganya Allah SWT, tidak ada lain kecuali Al-Quranul Karim. Karena dia yang menjadi pedoman, ya, yang pertama. Tetapi sekali lagi, Allah menunjukkan kepada kita ada banyak sumber cahaya atau sumber hidayah itu. Dari arah belakang kita, sejarah, dari arah depan kita, semua yang ada nampak di depan kita alam semesta ini, dan tentang akhirat, masa depan yang akan kita jalani, serta Al-Quranul Karim. Caranya yang pertama, ambil sebanyak-banyaknya hidayah yang Allah tampangkan kepada kita, baik dari ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Terus tadaburi Al-Quranul Karim, dapatkan cahaya Allah, dapatkan hidayah Allah dari Al-Quranul Karim.
Ya, renungi sejarah, renungi umat-umat terdahulu, kejadian-kejadian yang tiap hari berlangsung dalam kehidupan kita, ya, dan seterusnya. Jadikan itu momen untuk mengambil apa hikmahnya, apa ibrohnya, nomor satu, yang pertama. Yang kedua, apa hikmahnya buat kita jangan jadi orang yang lalai. Maksudnya, kita harus bisa meletakkan mana yang harus kita letakkan sebagai proporsi pertama. Ada preferensi kita harus tepat. Akhirat, Al-Quran, ya, itu adalah yang paling utama. Jangan urusan dunia kita letakkan jauh lebih penting daripada urusan akhirat. Kenapa? Karena kalau kita salah di dalam memberikan preferensi, ya, akibatnya adalah kita akan menjadi orang yang lalai. Kadang-kadang ada banyak orang yang baik itu, tapi dia jauh dari Quran, jauh dari hidayah. Kenapa? Bukan karena orangnya buruk, tapi karena dia terlalu menyibukkan diri dalam urusan keduniawian yang kemudian dia melupakan akhirat. Lupa sholatnya, kemudian lupa semuanya. Al-Quran menyebut ini sebagai orang yang heedless, orang yang lalai. Maka apa hikmahnya buat kita? Jangan jadi orang yang lalai. Kita harus bekerja, kita harus aktif dalam kehidupan dunia. Tapi sebagaimana prinsip Al-Quran, jangan lupakan akhirat. Harus ada porsi di mana kita mempelajari Quran, di mana harus ada porsi di mana kita ada renungan, ada tadzakur kita untuk akhirat kita. Setiap hari kita harus mempertanyakan, apa yang sudah saya siapkan untuk masa depan akhirat saya. Itu poin yang kedua. Kenapa ini penting? Agar kita tidak menjadi orang yang lalai. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, bagaimana agar kita ini tidak bisa menjadi orang yang arogan. Kalau yang tadi, kegagalan manusia itu karena dia menjadi orang yang lalai, terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga tidak punya waktu dengan urusan akhirat, akibatnya menjadi orang yang lalai, Quran tidak menjadi penting lagi. Yang kedua karena arogansi. Nah, hikmahnya apa buat kita untuk kehidupan kita agar kita tidak menjadi arogan? Karena arogan itu juga tumbuh pelan-pelan. Semakin kita punya power, biasanya diikuti dengan arogansi. Bisa ilmu, bisa kekuasaan, bisa dan seterusnya lah. Anak buah itu bisa membuat kita arogan. Dan semakin meningkatnya kita keuangan kita, jabatan kita, kekuatan kita, biasanya juga diiringi dengan peningkatan arogansi. Ya, kalau kita tidak hati-hati. Dan akibatnya, puncaknya nanti, kita juga akan menganggap remeh, termasuk ajaran agama, termasuk Al-Quran, dan seterusnya. Nah, obat dari arogansi itu yang harus kita cek terus dalam diri kita ada 3. 1, ingat akan nikmat yang diberikan Allah. Mulai sekarang, kita ini harus sensitif. Al-Quran berkali-kali mengingatkan, salah satu cara mengingatkan diri kita adalah lihat makanan. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, kata Al-Quran Karim di ayat yang lain. Kenapa manusia itu tidak melihat makanan yang dia makan? Memangnya dia punya kontribusi apa dengan makanan itu? Kata dia, padi, nasi yang kita makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti jadilah orang yang selalu mengingat Allah dengan tadi itu, karena semua yang di hadapan kita. Nanti menjadi orang yang udara menjadi renungan mengingatkan kita karena Allah, makanan yang kita konsumsi, semuanya akan menjadikan kita mengingat Allah SWT. Karena semakin kita menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah, insya Allah itu akan menjauhkan kita dari menjadi pribadi yang arogan, nomor 1. Nomor 2, ingat siapa diri kita. Sekali lagi ya, mungkin ini seperti hal yang mudah, tapi sekali lagi, begitu kita ini menjadi membesar, entah karena jabatan, entah karena keuangan, entah karena power, dan seterusnya. Kita ini sering lupa dengan siapa diri kita. Kita membedakan diri dengan orang lain, kita merasa harus dihormati, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah, sekali lagi kita harus ingat itu, agar membuat kita satu, tidak sombong di hadapan makhluk, ya sekali lagi, dan juga tidak sombong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Check and recheck tentang itu. Dan yang paling terakhir adalah sadar dengan konsekuensi apa yang akan kita terima nanti di akhirat. Ya, dan kalau kita mengingat itu, insya Allah akan membuat kita tetap on track. Ya, akan on track. Dan surat Yasin itu dianggap sebagai kolbunya Al-Quran. Kenapa? Karena surat Yasin mendekatkan kepada kita sumber hidayah, sumber cahaya.
Orang tanpa cahaya menjalani hidup di dunia ini, dia akan berada dalam kegelapan. Nah, kita diberikan aksesnya oleh Allah SWT, dibukakan berbagai aksesnya. Ada Al-Quran, ya, ada sejarah, ada alam semesta yang terhampar di depan kita, ada ingatan tentang akhirat dan yaumul kiamah, dan seterusnya. Dan kematian yang diingatkan oleh Allah SWT. Ya, jadi itu kira-kira yang bisa kita sedikit ya. Tentunya sebenarnya kalau kita merenungkan hampir semua ayat itu harus kita renungkan apa aplikasinya buat kita, tapi secara umum dengan melihat ada 6 bagian dari surat Yasin, kira-kira itu yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai menjadi orang yang lalai, heedless, jangan menjadi orang yang arogan, dan jadikan Al-Quran sebagai panduan dari hidup kita, dan kita sensitif kemudian melihat apapun saja sekarang, baik sejarah, baik apa yang ada di hadapan kita, menjadi sumber kita untuk bertadabbur, bertafakur, mengingat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kayak begini nanti melihat apapun jadi baik buat dia. Hatta ketika dia melihat maksiat, ketika dia melihat orang yang melakukan maksiat, itu menjadi sumber hidayah buat dia. Apapun saja jadi sumber hidayah buat dia. Masya Allah ya. Ini yang kita inginkan, sehingga kemudian seakan-akan kita punya jantungnya Quran. Karena itulah sebenarnya sumber isi paling sentral dari Al-Quran Karim, mengantarkan orang untuk mendapatkan hidayah dan cahayanya Allah dan Islam. Kira-kira begitu. Ya. Ngapunten niku ingkang saged kula sampaikan Pak Bas. Nggih, matur nuwun. Ustaz, Dokter. Jadi, mungkin Mbak Wati atau Direktur ada pertanyaan? Baik, terima kasih Dr. Basuki. Ini Ustadz, jadi terkait dengan surat Yasin yang tadi Ustadz menyampaikan kan sebagai qalbunya Al-Quran ya. Nah, sementara di lingkungan kita itu kan banyak apa itu namanya, ada kegiatan-kegiatan, apakah itu namanya yasinan. Nah, tapi yang apakah memang untuk lebih memahami, kemudian juga dibaca ada penetapan waktu-waktu tertentu, sehingga itu seperti apa ya, kalau boleh saya istilahkan seperti memasyarakatkan Yasin. Iya, yasinan itu acara yasinan. Bagaimana Ustadz ini? Mohon pencerahan. Ada satu hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang membaca Yasin setiap malam, saya tidak teruskan ya, banyak fadilahnya. Ada berbagai hadis fadilah tentang surat Yasin. Gini, sebenarnya apakah cukup dengan membaca secara kolektif dalam tradisi misalnya di kalangan Nahdlatul Ulama, misalnya ada yasinan, entah ada orang mati atau enggak, ya, ada yasinan tiap minggu mereka lakukan, dan seterusnya. Sebenarnya apakah cukup dengan itu kita bisa memahami dan mentadabburi Yasin? Tentu saja enggak. Dan karena itu kita bisa tebak ya, bahwa yasinan berapapun kita lakukan, kalau itu tidak dipahami, terus kemudian kita cerna, kita tadabburi, dan kita ambil hikmahnya apa untuk kita kerjakan, dan seterusnya, tentu kita hanya akan mendapatkan manfaat dari surah Yasin sekedar bacaannya saja. Dan itu yang dikritik oleh Iqbal waktu kita mengkaji pertama kali di awal surat Yasin. Iqbal mengkritik kita dengan sangat tajam dengan menyatakan yang didapat umat ini dari surat Yasin adalah kematian mereka menjadi lebih mudah, kata Iqbal. Karena semestinya surat Yasin itu yang didapatkan seperti yang tadi kita diskusikan tadi itu. Hilang lalainya manusia, hilang arogannya manusia, sadar dengan dia cara untuk mendapatkan cahaya Allah SWT, kemana hidup ini, siapa saya, mau kemana hidup ini, dan seterusnya. Sebenarnya kan itu yang dituju oleh surat Yasin, karena itu disebut dengan qalbul Qur'an. Nah, tetapi tentu saja membaca surat Yasin di malam hari ini bukan, atau di kapanpun saja,
itu sebenarnya tidak ada larangan, karena prinsip umumnya adalah membaca Al-Quran itu apapun saja boleh-boleh saja. Meskipun tentu saja tetap ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Misalnya secara umum tidak ada yang melarang baca Quran waktu kapanpun. Dan kalau dibaca terus-menerus juga ada sekian banyak dalil yang membolehkan. Sebagaimana misalnya ada sahabat yang melazimkan membaca Qul Huwallahu Ahad misalnya di setiap sholatnya, Nabi misalnya setiap malam membaca surat Al-Mulk misalnya, dan seterusnya. Jadi satu sisi memang ada kelompok para ulama kita yang membolehkan tanpa ada batasan. Nah, dari sebagian ulama Islam ada yang melarang kalau itu dijadikan tradisi, ya, karena takut nanti menjadi kewajiban. Dan kalau sesuatu yang tidak diwajibkan dalam agama kemudian menjadi kewajiban, tentu ini seperti membuat satu peraturan baru dalam agama, atau biasanya disebut dengan bid'ah. Jadi memang ada dua pendapat, ada dua cara pandangnya. Cara pandang pertama, tidak apa-apa, itu dianggap sebagai tradisi yang baik saja, sepanjang di dalamnya tidak ada hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya. Jadi, dan membiasakan baca Al-Quran, boleh-boleh saja, mau surat apapun, boleh-boleh saja, tidak ada larangan untuk itu. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, sebenarnya harus kita lihat juga kenapa sih mereka melarang, karena takut. Jangan sampai kemudian, karena gini, sesuatu yang diregulerkan, memang akan punya kecenderungan, terutama di mata orang awam, itu sebagai sebuah kewajiban. Itu saja yang ditakutkan, karena kalau kemudian itu menjadi kewajiban, nanti ini seperti kita bikin syariat baru. Ya, jadi kalau tidak baca surat Yasin kayaknya ada yang salah ini, ada yang kurang serp ini lah. Misalnya, ini tanda-tandanya. Jadi mestinya biasa-biasa saja. Mau baca surat Yasin oke, tidak baca oke, dan seterusnya. Itu poinnya. Jadi mestinya harus ada peningkatan di tubuh umat ini. Kita tidak sekedar hanya membaca Al-Quranul Karim. Dan memang itu yang harus kita sedihkan. Ya. Jadi bayangkan berapa kali surat Yasin dibaca, tapi tidak ningkat-ningkat pemahaman kita. Ya. Yang didapatkan gairah umat Islam kebanyakan hanya pada fadilah, bonusnya surat Yasin, bukan pada tujuan utama dari Al-Quranul Karim, yaitu untuk mendapatkan hidayah, hudan linnas, termasuk surah Yasin. Dan itu masih menjadi hal yang minoritas di tubuh umat. Maksudnya Iqbal yang orang India, Pakistan saja bicara begitu. Ya, berarti sama aja polanya mau di India, Pakistan, atau di Indonesia, atau di Malaysia. Jadi secara umum kita masih ke sana. Masih ke sana. Jadi ini yang harus kita renungkan menjadi renungan kita. Ya. Kita dari mana memulai usaha? Dari diri kita. Dan nanti kita terus membesar sampai kemudian kita punya pemahaman yang jauh lebih baik lagi sehingga kita bisa menularkan kepada sesama umat Islam. Kira-kira ngoten? Ya.